بسورة الصلاة وصلاة المعتادة أن الله تشرح بالرحمة والمغفرة بالسر النبي وآل النبي وفي أسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidq wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan Allah masih kurniakan ilmu dan Islam kepada kita, dan sehingga ke subuh hari ini, hingga detik hari ini Allah masih kurniakan umur yang panjang, usia yang panjang kepada kita, sehingga boleh dengan usia ini mudah-mudahan kita lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah dan bertaubat kepada Allah atas segala dosa-dosa kita, supaya kita tidak malu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan alam kasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita layaklah kita mendapatkan syafaat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengangkat tajuk daripada kuliah subuh kita berkenaan dengan solat laksana sungai yang ada di depan rumah kita. Perumpamaan di pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Imam Muslim daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Mathalu salawatil khamsi kamathali nahrin jarin 'azbin 'ala babi hadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat faman yulqi dzalika min das. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan solat 5 waktu yang kita kerjakan setiap hari 5 kali sehari dalam semalam, 5 kali sehari semalam, adalah seumpama sebuah sungai yang airnya sejuk, airnya jernih, yang ada di depan pintu rumah kita. Bukan berada di tempat yang jauh, kita kena pergi ke collection, kita kena pergi ke di depan pintu. Sungai di depan pintu. Dan saya rasa sehingga hari ini kita tak pernah jumpa dan tak pernah dengar ada seorang yang memiliki sungai di depan. Kalau kolam ada. Kolam ada, orang yang ada kolam di halaman rumah, di samping rumah. Ini di depan pintu. Sangat-sangat cantik lah kalau ada. Di depan rumah ada sungai yang jernih, cantik. Airnya kalau panas-panas kita mandi tengah-tengah hari, sejuk. Bukan sejuk sana, sejuk. Sejuk yang boleh tahan kita untuk masuk mandi ke dalam. Yaghtasilu fi kulli yawmin 5 marrat. Yang seseorang itu seumpama
mandi pada tiap-tiap hari itu 5 kali. Kita insya Allah mandi itu sehari itu sekurang-kurangnya 2 kali, sekurang-kurangnya lagi 1 kali. Karena hak kepada badan kita, tubuh kita, kewajibannya itu 1 minggu itu 1 kali. Kalau ikut syariat, ikut hukum, hak badan kita untuk kita bersihkan 1 minggu itu 1 kali. Kalau kita tiap hari mandi 2 kali, itulah bagus. Bermana kita dalam 1 minggu ada 14 kali kalau 2 kali. Tapi hak badan kita bermana kalau kita tak bersihkan dia dalam 1 minggu 1 kali, berdosa, zalim. Nah sekarang Rasulullah perumpamakan sholat 5 waktu yang kita kerjakan adalah seumpama sungai di depan pintu yang kita mandi di sungai tersebut 5 kali sehari. Kalau kita mandi 5 kali sehari, Rasulullah SAW berkata, "Fama yulqi min dzalika min danas." Adakah kotoran baki tertinggal di badan dia? Itu soalan Rasulullah SAW. Adakah kotoran yang tersisa di badan dia kalau dia dah mandi 5 kali sehari? Allahu Akbar. Begitu besar, agung perumpamaan sholat 5 waktu. Rasulullah perumpamakan seperti seseorang yang sehari mandi 5 kali. Yang 1 kali itu insya Allah kita bersih, yang 2 kali bersih, lagilah 5 kali. Masya Allah. Ketua sahabat Rasulullah SAW pada suatu hari. Tapi janganlah kita ini dijadikan amalan. Sahabat tidak berjumpa dengan Rasulullah. Ya, salah sahabat itu balik rumah, pergi ke kerja masing-masing. Yang berniaga pergi ke daerah, dan yang petani pergi ke sawah, kebun. Jadi Rasulullah bersabda dalam satu hadis, ketika mereka mengikuti kuliah tazkirah daripada Rasulullah SAW, mereka khusyuk, mereka dengarkan dengan fokus. Kata Rasulullah, sekiranya kalian masa kalian berjalan balik rumah dan duduk di rumah dan kerja dengan ikut daripada profesi masing-masing dengan kehusyukan yang macam kalian duduk sekarang dengan saya, kata Rasul, niscaya malaikat itu akan menyalami kalian dimanapun kalian berada. Salam bukan dapat mengucapkan assalamualaikum, menyalami. Tapi karena kita balik daripada kuliah dengan kerja kita masing-masing, kita ada terlupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah lupa sana. Ya adalah kita tuh bukan macam kita duduk dalam kuliah. Itu kata Rasulullah, kalau kalian tuh balik rumah, berjalan, duduk di rumah, apa yang kalian kerjakan seperti khusyuknya kalian bersama aku, niscaya malaikat itu akan menyalami. Jadi salah seorang sahabat ketika balik rumah, manusia, sahabat manusia, sampai di rumah, nah, ini pada hari ini ada kuliah Rasulullah, nah begitu. Tapi sahabat ini masih muda lagi, masih muda, jiwa muda itu masih ada. Yang nak berlengkap sekarang tu nak merempis, masih ada lagi nak duduk-duduk, lepak-lepak mereka, yang tempat-tempat yang tak betul ada. Jadi satu hari sahabat yang berjalan di jalan, nampak seorang perempuan mesti ya orang Arab, orang yang comel-comel. Jadi sebagai manusia, sebagai lelaki ada teringin. Pada masa kita nak kenalan, kenal. Tak ingat lagi nak pergi ke Rasulullah SAW. Simbang, pura-pura, lama. Sehingga dengan bahasa diriwayatkan terjadilah satu berdekat-dekatan. Jadi berdekat-dekatan dengan bahasa anak muda. Macam mana? Tersadar sahabatnya, astagfirullahaladzim, buat dosa pun
Bukan dosa yang berat. Dosa anak muda, bukan tangan apa. Allahu Akbar. Berjumpa Rasulullah. Tadi nak pergi sholat, tapi jalan-jalan itu yang terjadi. Allahu Akbar. Dengan perasaan sedih pergi ke Rasulullah. Jumpa Rasulullah SAW. Sampai di depan Rasulullah, ya Rasulullah, celaka hamba ya Rasulullah. Celaka Rasul, saya celaka sekarang, binasa. Kan? Apa pasal? Diceritakan. Sekarang kau pergi ambil wudu, sholat kita sholat berjamaah. Dan apa yang berlaku daripada subuh, sehingga hari itu sholat subuh sahabat. Daripada subuh, apa yang kau lakukan, apa yang kau buat, kau sholat zuhur, sesuatu yang berlaku daripada dosa, kesalahan daripada subuh hari sampai ke sholat zuhur akan dihapus, akan dibersihkan, akan disucikan, dibasuh oleh sholat sebagai kafarat. Masa sahabat terus merasa percaya di masa yakin, Allahu Akbar, alhamdulillah katanya. Tapi dia bertanya, ya Rasulullah, ini perkara khas untuk saya. Ya, kata Rasulullah, ini untuk semua umat. Sebab dia rasa kurang yakin, apakah ini khas untuk dia dan dia itu sahabat Rasul? Bagaimana kalau umat-umat setelahnya, kita-kita? Dia pun bertanya, ya Rasulullah, adakah perkara ini adalah khas untuk saya saja? Bermakna dosa itu ditebus, dibayar, dihapus dengan sholat 5 waktu. Dari antara sholat dan sholat itu ada kesalahan dan dosa akan dihapus oleh sholat yang kita laksanakan. Dia bertanya, apakah ini untuk saya saja? Tidak, ini untuk semua umat. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang kita bisa. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat rahimakumullah. Seperti yang pernah kita bincangkan pada kuliah-kuliah kita yang lepas, bahwasanya kita ini tidak terlepas daripada keadaan taat dan maksiat. Dimanapun kita berada, bila masa kita berdepan dengan perkara, ada kalanya iman kita naik, kita boleh berbuat taat kepada Allah, kita banyak ibadah, kita banyak berzikir, banyak berselamat, tasbih, tahmid, takbir. Itulah iman kita sedang naik. Imam Bukhari pun mengatakan demikian. Siapa-siapa yang tak mempercayai bahwasanya iman itu boleh turun, boleh naik, maka kata beliau, disyaki akalnya tak betul. Siapa-siapa yang tak mempercayai iman itu ada kalanya turun dan ada kalanya naik, kata Imam Bukhari mengatakan akalnya tak betul. Maknanya kita kena percaya, ada saatnya iman kita turun, tak ada semangat langsung beribadah. Jangankan nak buat solat sunnah, fardhiyah, ba'diyah, tambah doa, tahajud lagi berat. Untuk solat 5 waktu pun terkadang di ujung waktu. Allah Akbar kita. Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang perkara. Karena itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika iman kita tengah turun, dan kita manusia yang hati itu dibolak-balik. Siapa yang bolak-balik? Allah. Kenapa hati itu dinamakan qalbu? Bahasa Arabnya al-qalbu li'annahu kulliba. Karena dia itu sentiasa berbolak-balik, baik kurang baik, baik kurang baik. Selama hati, selama kita masih hidup macam itu, yang telah tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hati kita sedang turun, iman kita turun, kena ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar banyak-banyak kepada Allah. Ya Allah,
Nabi Yahya ketika berumur di bawah 10 tahun, bukan 10, belum 10 tahun, daripada rumah pergi ke Baitul Maqdis untuk beribadah. Jalan kaki. Daripada rumah pergi ke Baitul Maqdis, balik rumah. Hari ini budak-budak yang lain, kawan-kawan beliau, Yahya, jom kita main. Kau masih badan, masih lo kawan lagi. Nabi Yahya yang berumur di bawah 10 tahun itu dengan tegas menjawab, "Ma khuliqtu lihadza." Aku tak diciptakan oleh Allah untuk bermain-main. Allah ciptakan aku untuk beribadah, hanya beribadah. Tak bolehkah kita makan? Tak bolehkah kita kerja? Tak bolehkah kita tidak. Semua boleh kita lakukan, semua boleh kita laksanakan selama tidak bercanggah dengan syariat Allah. Tetapi itu bekerja untuk kita dapatkan rezeki supaya boleh kita makan. Itu adalah sebagai kelengkapan hidup. Tapi intinya adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pernah saya perumpamakan seperti sebuah handphone. Handphone macam mana pun dia punya canggih, dia punya fitur yang tercanggih. Yang gelek-gelek, Galaxy Note, gelek apa Galaxy, canggih, makin canggih. Menggelekkan bahasa. Tapi inti yang penciptaan pembuatan handphone itu satu, untuk komunikasi. Apakah dengan telepon atau dengan SMS. Hanya itu, dia punya tugas inti. Kalau handphone mahal, canggih, ada panggilan, kita tengah buka lagu, apapun kita buka. Apakah tengah kira duit dengan kalkulator yang ada, ataupun tengah tengok gambar, ada panggilan tak masuk, handphone kosong. Secanggih apapun kita pergi, kalau masih ada waranti, kita pergi untuk tukar. Itu handphone. Handphone orang. Sebab dari penciptaan handphone dulu yang besar, panjang macam ini. Kalau baling anjing itu mati, anjing berat, yang besar. Untuk anjing itu mati, yang besar. Yang berat dulu macam batu asap orang kata. Yang boleh untuk SMS dan telepon. Satu inti daripada tugas handphone di atas dunia untuk komunikasi. Kita tengok sekarang apa yang ada dalam handphone. TV boleh tengok, video boleh tengok, semua boleh. Tapi handphone tidak pernah meninggalkan tugasnya untuk komunikasi. Dan orang mesti buat telepon itu boleh untuk komunikasi. Bahkan sekarang secanggih tablet pun boleh untuk komunikasi. Berarti tugas handphone secanggih apapun dia masih tak meninggalkan tugas inti dia sebagai alat untuk komunikasi. Kalau tak boleh untuk komunikasi, handphone dah rosak, dah harga dia murah. Macam itu juga manusia. Jadi apapun tugas kita sebagai apa dan siapa, kita kena ingat, kita ada tugas inti menjadi abdi Allah, menjadi hamba Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meninggalkan tugas inti kita beribadah kepada Allah, maka manusia tersebut murah nilainya di sisi Allah, bahkan tak berharga langsung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia di atas dunia ini beramal, beribadah. Ada syariat, ada tariqat, ada hakikat, ada ma'rifat. Itu istilah dalam mau tak ada masa untuk kita bincangkan. Tapi kita bincangkan satu sekarang, syariat, yaitu salat 5 waktu. Ibadah, amal, sebelum ibadah, amal manusia tak terhad dengan amal baik. Amal buruk, amal jahat, amal jelek pun dikatakan amal juga.
Perbuatan buruk, perbuatan jahat, perbuatan yang tak baik disebut amal. Tapi perbuatan jahat, perbuatan jelek dan buruk ini disebut dengan maksiat. Amal, maksiat. Jadi bukan berarti karena dia amal bukan kita amalkan, tidak. Amal yang bercanggah dengan perintah Allah itu amal maksiat, itu kena kita tinggalkan. Sejauh-jauhnya, sekuat dengan zahir dan batin. Itu amal buruk, amal jahat. Adapun amal yang baik, amal yang ilmu, yang dikehendaki oleh syariat, yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, maka itulah disebut dengan taat. Nah, amal taat inilah yang kita buat banyak. Macam mana banyaknya? Kalau dengan bahasa tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita susah untuk rasakan macam mana rasanya kita tuh beramal, beribadah yang semua sastra. Tapi mudah-mudahan sebelum Allah panggil, Allah jemput kita untuk menghadapnya, bolehlah kita merasai nikmatnya beribadah. Ulama-ulama kita seumpama Al-Imam Muslim As-Safati, Al-Imam Daud Al-Qatani dan lain-lain kepada ulama yang kita kenal. Mereka mengatakan Muslim As-Safati dalam satu riwayat, tidak ada satu musibah dalam satu riwayat, tidak ada satu yang menduga citakan aku setiap hari. Ada ketika terbitnya fajar. Terbit fajar itu hal yang sangat menduga cita. Kenapa? Masa untuk beribadah borak-borak dengan Allah di tengah malam, bangun tahajud itu habis. Itu yang sangat menduga cita. Rasa sedih misalnya. Boleh tak aku jumpa nanti dengan malam yang akan datang? Rasa sejarah Allah yang berkhusyuk. Kita beribadah, kita berborak-borak dengan Allah, berbincang dengan Allah Subhanahu. Hati kita itu fokus dengan Allah. Dan lain ibadah di siang hari dengan malam. Coba tuan-tuan bayangkan, kita kan usahakan, kita itu berusaha. So kita ini berniaga dengan Allah. Segala upaya dan tenaga yang kita keluarkan untuk beribadah ini adalah perniagaan kita dengan Allah. Kenapa kita berusaha supaya ibadah kita, perniagaan kita waktu mendatangkan hasil. Daripada kita tak khusyuk, kita belajar menjadi khusyuk. Kalau tak boleh juga khusyuk, Rasulullah memberikan panduan kepada kita. Pertama kata Rasulullah SAW, beribadahlah kalian seakan-akan seolah-olah kalian itu melihat Allah. Ka'annaka tarahu. Dalam hadis yang panjang Rasulullah kata, beribadahlah kalian seolah-olah kalian itu melihat Allah, itu nampak. Macam mana kalau Allah nampak? Kalau kita kena buat kerja itu ada bos kita ke belakang, yang dulu ada tempat dulu kita main game ke komputer, tapi ada bos belakang, Allah. Dulu tengok kita buat kerja itu dalam rasa panas, bukan tak rasa panas tu perlu berkeringat keluar. Sebab ada yang melihat. Itu seumpama macam tu. Dienakkan Allah syariat nak kepada kita buat ibadah macam tu. Rasul bagi tahu, buatlah ibadah seakan-akan kau nampak Allah. Kalau tak boleh, rasakan kau tengah ibadah itu Allah lihat kepada kau. Ini mesti, ini wajib. Kalau kita tahu yang ini berarti na'udzubillah minzalik. Kufur. Sebab Allah Maha melihat. Allah ini, kita tahu Allah lihat kita. Tapi kita lihat dalam diri kita, Allah tahu. Kita tahu Allah melihat kita. Tapi kenapa masih berani meninggalkan perintah Allah? Jadi kita dalam sholat itu kita kena usahakan daripada Allahu Akbar. Kalau kita tak boleh dengan rasa bayar perasaan kita, Allah, kita nampak Allah, ingat, Allah itu melihat aku ibadah, bukan setakat jasad di dalam hati. Pikir nasi, ingat.
Pikir roti canai, Allah tahu. Ingat kereta belum masuk lagi, Allah tahu. Ingat kereta lagi kena repair hari ini, Allah tahu dalam hati kita dalam semua itu daripada amal zahir dan batin. Apakah yang dia itu yang baik atau yang tak baik, itu disebut dengan amal. Tapi bezanya adalah amal yang mendatangkan dosa disebut dengan maksiat, dan yang mendatangkan pahala disebut dengan taat. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, amal syariat adalah amal, kalau dengan bahasa Tutara, langkah pertama untuk menuju ke amal hakikat. Tak ada orang yang beribadah terus sampai ke hakikat. Kalau ada di atas dunia ini sekarang, orang katakan tak payah amal syariat, amal syariat itu kulit saja, macam kulit durian, wangi, tapi lihat wangi itu kulit, bukan ambil isi. Jadi orang yang pernah ibadah sujud ruku itu adalah, kata dia, untuk saya Isyraf. Kulit ini ada, alhamdulillah, mudah-mudahan tak ada lagi di negeri kita, di tempat. Sebab ada orang yang Masya Allah lah, dia dalam ilmu tauhid, dalam bab tauhid itu memang dan naik ke langit yang ketujuh. Dia punya tinggi itu bab tauhid, bab keyakinan. Tapi daripada amal Allah, sholat 5 waktu pun tidak. Ya, kita dibeli ya. Saya pernah bertetangga dengan orang itu. Kalau tak tahu ni perempuan. Dulu dari masa itu saya tahu dia punya abang, dia punya emak, semua. Jadi daripada semua yang mereka bincang, kalau kita jumpa dengan dia, bertanya, kita tu dengar. Tak boleh cakap apa? Tauhid, betul namanya. Tapi adalah kalau orang yang pernah belajar, dia akan tahu. Sebab dia percaya dengan sesuatu yang disebut dengan dalam 5 pokok asas ajaran Hindu. Yang kelima dia percaya adalah moksa. Satu yang dipilih Rasulullah. Saya dengar dia lama. Daripada pukul 10 tak sampai pukul 3 subuh. Sampai subuh saya pergi tidur pagi takziah sebab akak dia meninggal dunia. Sedap saya dengar dia punya cakap, tahu apa segala macam. Tapi terakhir cakap, dia percaya dengan moksa. Moksa itu apa? Reinkarnasi dalam bahasa apa? Yang hidup semula, tapi dalam bentuk dan orang lain. Contoh, 1000 tahun yang lepas dia dah hidup. Jadi ini hidup dia yang ketiga. Setelah 2000 tahun yang lepas dia dah hidup. Mana? Tapi dia pakai tauhid. Kita tak percaya dengan tauhid. Hidup semula dalam keadaan yang contoh tahun ini dia hidup sebagai tukang kayu. 1000 tahun yang akan datang dia akan terlahir lagi. Setelah dia meninggal dunia dalam usia 60 tahun, dia akan hidup lagi menjadi ustaz. Itu moksa dalam ajaran itu. Reinkarnasi atau hidup semula, hidup lagi dalam itu. Kita tak percaya dengan itu. Orang yang mengatakan tadi tauhid, kalau cakap bab tauhid, itu naik langit yang ketujuh. Tapi dalam bab ibadah syariat, Masya Allah, kita keluar dari duduk. Tak terdengar dia kata orang, itulah jadi syariat kampung. Orang-orang itu hidup dengan semuanya macam-macam Ustaz. Apa ahli tauhid? Tapi kalau kita pergi pada saat Jumat, apa jawabnya? Tak payahlah kita beribadat nak tunjuk-tunjuk. Beribadat yang tunjuk-tunjuk dengan orang itu hari Jumat berhimpun di masjid, itu adalah dia. Hari Jumat. Apa pulangnya dia? Anak dia ikut mengaji dengan saya tahu.
soalan. Dia tanya soal-soalan yang buat saya pening. Ustaz, kita datang tak bawa apa-apa. Terus kita akan balik, jangan bawa apa-apa. Itu maksudnya apa, Ustaz? Kau tanya, guru pun tak tahu. Nak tanya benda-benda yang kau pun tak paham. Maksudnya, kita datang ke dunia ini tak membawa sesuatu apapun, bahkan satu helai pun kita tak bawa. Dosa kita tak bawa, pahala kita bawa. Ketika Allah lahirkan kita daripada mak kita masing-masing, pada ketika kita lahir, dosa apa yang kosong, bersih. Allah mengatakan setelah kita balik dalam keadaan kosong, tak ada dosa, tapi pahala kita bawa, amalan kita bawa. Itu maksudnya. Dia tak. Dia lain, dia punya pemahaman. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid yang semacam ini, yang kata mereka tak payah tukar ibadah, pergi solat Jumat pada hari Jumat itu boleh, pergi berjamaah pada 5 kali sehari dalam semalam untuk solat berjamaah itu boleh, tak payah. Kuatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tak cakap macam itu. Dia tak cakap. Tapi dari perbuatan dia, sebab dia duduk satu kampung, tapi tak pernah kelihatan pergi solat Jumat. Satu duduk sponsor, masa mungkin dia solat Jumat ke tempat lain. Ialah kalau 1-2 bulan. Kalau ada bertahun-tahun, puluhan tahun, solat fardu kifayah. Yang meninggal itu istri. Dia duduk 2 hari saja. Orang dibayar untuk sholat di depan. Dia duduk. Tapi kalau bab tauhid, bab akidah, masya Allah. Jadi yang mereka yang mengatakan syariat ini adalah kulit, terus mereka tinggalkan hakikat. Mereka tak buat syariat. Mereka buang seperti membuang kulit pisang, seperti membuang kulit durian. Imam Ghazali pernah ditanya, ini bukan jawaban Imam Ghazali, ya Imam, apa pendapat Tuhan tentang seseorang yang mereka itu mengamal atau beramal tauhid, bincangkan, menggali tauhid. Mereka mengatakan mereka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka ketepikan syariat, mereka buang syariat seperti membuang kulit. Apakah mereka akan sampai kepada Allah? Kata Imam Ghazali, betul sampai. Jangan risau, sampai, tapi ke neraka Saqar. Itu jawaban Imam Ghazali. Biarkan saja mereka sampai, tapi sampai ke neraka Saqar. Kalau macam itu tuan-tuan, semestinya Rasulullah dulu yang ajarkan kita jangan buat syariat. Ada orang nak buat, katakan diri mereka lagi pandai daripada Rasul, nak tinggalkan syariat. Tak ada ibadah, tak ada solat. Hakikat yang macam seperti dengan Allah. Adapun yang zahir tak bermanfaat. Ini akidah yang sesat. Tuhan-tuhan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah syariat ini yang diajarkan oleh Allah, diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Ini mestilah kita jaga. Jangan kita nak tertipu dengan cakap sedapnya orang yang nak alihkan perhatian kita untuk ikut dengan dia, tapi meninggalkan syariat. Asas daripada syariat bukan daripada manusia, tapi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tangga pertama untuk kita mencapai yang namanya tarikat, yang namanya hakikat dan makrifat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentulah syariat ini dia ada kunci. Kunci syariat yang kita mudah-mudahan Allah kurniakan masa dan kesempatan kepada kita untuk mempercantik syariat. Jangan kita nak kurangkan. Tambah amal silat. Tapi kalau nak kurangkan syariat, masya Allah. Kunci
empat. Yang pertama pernah kita bincangkan dulu. Yang pertama adalah taubat. Taubat itu adalah salah satu daripada asas ibadah. Sila tuan-tuan bukti. Kalau sekarang dalam keadaan malas ibadah, malas, macam-macam malas, coba perbaiki taubat kita kepada istighfar, kepada Allah. Betul. Berapa kali sehari? Seperti yang pernah saya bincangkan, kalau Abu Hurairah setiap malam itu beristighfar, yang kata beliau, aku ni dosa aku tu. Kenapa anda beristighfar begitu banyak ya Tuhan? Abu Hurairah ditanya 12.000 setiap malam sebelum tidur. Agak-agaknya berapa? Belum baca surah Alif Lam Tanzil, surah Ad-Dukhan, surah Tabarak Al-Mulk. Sebelum tidur istighfar 12.000 kali. Bila nak tidur, nanti tengah malam bangun lagi, ditanya, dia tak ada dosa lah dengan bahasa itu. Manusia adalah, tapi dosa. Masya Allah, para sahabat ibadah. Abu Hurairah adalah salah seorang daripada ahlu sumpah. Ahlu sumpah itu adalah 70 orang sahabat di zaman Rasul yang tak ada mempunyai rumah, tak ada keluarga, tak ada tanggung jawab. Duduk di samping masjid, dibuatkan tempat khas untuk mereka beribadah. Ada orang jemput kenduri, Rasul akan jemput sekali. Ada orang bagi ihsan, bagaimana mereka itu boleh makan. Jadi tak ada dosa. Nak tengok maksiat hari ini atau begitu, tak ada. Orang-orang yang ahlu sumpah, salah satunya ada Abu Hurairah. 12.000 kali beristighfar dia. Ditanya, Tuhan begitu banyak beristighfar itu apa? Aku beristighfar mengikut banyaknya dosa. Kita yang 100 kali sehari pun Masya Allah. Rasulullah dah hapuskan dosa. Jika Tuhan tak percaya, nak buktikan. Kalau masih sama rasa itu beribadah, coba perbaiki istighfar kita kepada Allah Subhanahu. Ini sangat menolong kita untuk beribadah. Kerana asal ibadah itu ada 3. Yang pertama, istighfar yang baik dan betul. Bukan sekadar astagfirullah, bukan itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak. Boleh juga macam tu, ada 2 nilai zikir, tapi nilai zikir sikit daripada mulut. Istighfar kena juga hati juga. Mulut beristighfar, hati juga astagfirullahaladzim. Apa yang kita cakap, itulah yang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu bila kita masa boleh buat tu, duduk dalam selepas solat, bila masa duduk kita ambil tasbih. Berapa kali? Kenain dulu 100 kali setiap kita lepas solat. Sudah rasa okey, tambah. Kalau masih kurang lagi, bawa kereta. Rasakan dalam hati. Insya Allah kita masuk akan berkurang step by step. Secara berperingkat istighfar kita akan berkurang. Asas Al-Imam Abdul Wahab Asy'ari pun mengatakan macam itu. Asasul likulli ibadah. Al-istighfar asasul likulli ibadah. Istighfar ada asas kepada semua ibadah. Tanpa istighfar dia tak akan berdiri kuat dan tak akan berdiri kuat. Istighfar kepada Allah. Dan dengan istighfar ini kita akan menarik rahmat Allah untuk kita boleh beribadah, untuk kita dapatkan taufik daripada Allah. Orang yang khidlan itu lawan daripada taufik. Khidlan itu tak dapat rahmat. Taufik adalah lawan daripada khidlan. Jadi kita dengan istighfar kepada Allah, kita banyak dosa. Maka hati kita ni yang dulunya gelap, gulita, tak bercahaya, cahaya. Setakat mengenal hati, itu hati manusia. Ya Allah, cahaya ni sangat sebab dah terbungkus dengan dosa, maksiat, kesalahan yang kita lakukan. Baik itu yang sifat dia zahir dan batin. Itu yang melindungi hati kita. Itulah tuan-tuan, kira kita berusaha bertaubat kepada Allah Subhanahu dengan cara betul-betul. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Yang
kedua, anak kunci daripada syariat, takwa. Kerana takwa ini adalah seumpama pakaian bagi badan. Yang tak bertakwa samalah hanya seperti seorang yang tak memakai pakaian. Takwa melaksanakan semua suruhan Allah dan meninggalkan semua larangan Allah, termasuk dari amal-amal maksiat. Kita kena jauh. Kita akan mendekat dengan amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita dapatkan seumpama orang yang memakai pakaian. Makin banyak kita beramal soleh, seumpama orang yang mempercantik dan memperindah pakaian. Kalau kita beribadah, tak kisahkan ibadah kita diterima atau yang penting aku dan sholat 5 waktu. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melaksanakan ketaatan disebut dengan takwa yang kita laksanakan memang berat. Karena kita adalah umat Islam sebagai anak kunci daripada dunia ini masih kekal. Selama ada orang Islam, dunia ini masih kekal, sehingga Allah takdirkan hari kiamat berlaku. Dengan adanya kalimat la ilaha illallah di atas dunia, selama itulah dunia itu masih kekal, tapi terhad sehingga Allah kehendaki kiamat. Kalau manusia Islam, manusia yang beriman dan ada lagi di atas dunia, Allah akan padamkan matahari. Allah akan tarik matahari itu bukan terbit daripada timur, tarik daripada barat. Masa itulah taubat itu tak diterima. Karena itulah tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada akhir ayat surah An-Naba Allah cerita, wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba. Apa kata orang-orang kafir dalam api neraka? Mereka tersiksa dengan berbagai siksa, ribuan tahun, biliunan tahun kekal di dalam neraka. Tak menyembah Allah, kekal masuk dalam neraka dengan siksa Allah. Karena mereka merasakan dah tak kira lagi berapa tahun, bilion tahun sakit. Kalau satu kali diazab mati habis. Saya rasa orang yang malas ibadah tak boleh. Sekali mati habis. Tapi di neraka tidak. Di neraka tidak. Sakitnya, pedihnya, dahsyatnya siksa api neraka Rasulullah perumpamakan dalam hadis. Rasulullah sebutkan 1000 tahun nikmat di atas dunia yang kita nikmati senikmat-nikmatnya selama 1000 tahun diumpama. Tapi tak ada orang macam, tak ada duka cita, tak ada kekurangan, tak ada yang berduka cita. Seluruh nikmat sedang terus 1000 tahun. Satu jilatan api neraka di akhirat itu dah boleh mengaktif nikmat yang 1000 tahun di atas dunia. Punya panas api. Jadi boleh kita bayangkan orang-orang yang malas beribadah, kalaulah di api neraka, dalam api neraka satu kali terbakar hangus, hancur badan dia, mati habis. Salah-salah main orang yang nak masuk neraka, bukan malas. Pernah ibadah kita dia masuk neraka habis mati sekali. Tapi kita orang beriman ada akal berpikir, daripada kekal abadi di dalam neraka memilih akidah keyakinan yang tak sesuai dengan rasio, tak sesuai dengan kehendak pencipta alam jagat raya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan merasakan siksa yang pedih di dalam api neraka. Hancur badan dia, menjadi dan terus di orang kafir dan tengok dan pernah bila masa habis sampai bila Allah nak ampunkan, memang tak ada ampun, tidak habis. Sebab meninggal dunia dalam keadaan tak beriman kepada Allah. Pintu untuk menuju akhirat adalah alam kubur, ketika nazar tak percaya dengan Allah. Tapi di saat itulah Allah tunjukkan. Dan ada dalam internet kalau kita
tahu ya dokter, tak baca untuk membuat kita takut, supaya menggerunkan kita. Jadi kita ya Allah, sedih. Dan itu Taqa'iqul Akbar, kitab yang menjelaskan tentang akidah, tentang azab kubur, tentang siksa ketika sakaratul maut. Masya Allah. Kalau kita baca itu membuat kita tuh. Orang-orang kafir mengatakan terlama ini tidak habis nih ya Allah. Ya Allah, mereka berkata Allahu Akbar dan mafiratan. Tapi Allah tak terima lagi. Tak bisa. Jadi orang kafir berkata dalam itu macam ini. Berkatalah mereka, ya Allah, wa yaqulul kafir. Berkata orang-orang kafir, ya laitani. Laita dalam istilah bahasa Arab, laita itu adalah huruf yang menggunakan dengan sesuatu angan-angan, mencita-cita yang mustahil berlaku. Karena Allah perumpamakan dengan laita. Ada laita, ada la'alla. Kalau la'alla itu dalam istilah nahwu, tata bahasa Arab, itu sesuatu yang mungkin berlaku. Contohlah dengan bahasa sekarang itu, laita syabab ya'udu yawman. Masa muda itu tak akan balik semula. Laita syabab ya'udu yawman. Masa muda itu tak akan kembali lagi walaupun satu saat, walaupun satu hari. Itu adalah laita. Tapi la'alla itu sama juga, mencita-cita, tapi dengan menggunakan kalimat la'alla itu sesuatu yang boleh berlaku. Allah merupakan dengan kalimat dalam ayat Al-Quran surah An-Naba, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kalau macam ni, ya Allah, kenapa kami tak dijadikan tanah saja dari awal lagi bagus. Pedihnya kami dah tak tahan lagi. Itulah balasannya. Kata Allah kata dalam Al-Quran, kau sabar, kau tak sabar, kau tetap akan rasakan. Kalau di dunia kita bersabar, dapat pahala. Kita tak sabar, tak dapat pahala. Tapi di dalam api neraka dengan siksa yang macam itu, kata Allah, kau sabar, kata kau sabar, dan kau akan rasakan adab. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, solat lima waktu kita kena betulkan. Kita boleh betulkan solat lima waktu kalau asas yang pertama kali istighfar sudah betul kita buat. Ada sebuah cerita di masih ada. Boleh masih ada masa? Tak banyak kali hari Ahad atau gimana? Ada kan? Pasti kita pergi ke daerah sana ya. Riwayat di dalam api neraka. Dua orang manusia. Dia punya bising. Dia masuk neraka manusia. Allah ceritakan dalam hadis Rasul, hadis sahih. Punya bising sangat. Sampai bising yang mengganggu orang yang dalam neraka dan mengganggu para malaikat. Dia punya bising berteriak. Hadis ini daripada seluruh hadis disebutkan. Dua orang manusia. Macam-macam dalam nama ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah pun tengok hamba yang bising sangat tu. Orang jutaan, bilion orang manusia, dan itu orang saja yang bising apa? Cuma kan, kopi diambil dua ayat saja. Kita sidang semua. Hanya apa pasal? Bising sangat tu mengacau orang dalam neraka malaikat itu terganggu. Kemudian itu betul-betul dua malaikat masuk pada Jibril, lalu izin dengan penjaga api neraka, malaikat Zabaniyah. Wah, Allah kata ini ada surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi angkat dua orang itu bising sana. Lalu badan hitam masuk dalam kau. Wah, Masya Allah. Sidang surah Allah. Soal. Hei, kau dua orang ini kenapa? Apa hal? Masuk setiap itu rasanya azab Allah. Ya Allah, ya Rabbi, maafkanlah segala kesalahan kami di atas dunia. Jadi gimana ini? Sebab dia boleh ini. Tapi
iman dia kecil. Ya. Tapi ada iman. Tapi kalau terlampau isi, itu riwayat diangkat. Tanya. Maafkanlah ya Allah, saya silap dulu ya Allah, tak sengaja terambil. Yang terrasuah, tak terrasuah. Tak sengaja ya Allah. Salah saya misalnya, saya tak sengaja tapi tangan saya dah jatuh dan saya yang kejahatan. Mauzubillah. Contoh, banyak kejahatan dia maafkan ya Allah, saya tak betul. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada maaf lagi bagimu. Pergi masuk neraka. Ingatkan tadi, kita masuk ke dalam surga, tak sidang semua. Saudara kesalahan dia boleh, memang tak ada kebaikan. Iman dia, iman. Masuk ke dalam neraka. Pergi, malaikat, pergi, masuk ke dalam neraka. Jadi yang satu, mendengar perintah Allah, arahan Allah macam itu, masuk. Tak fikir lagi, terus masuk dalam neraka. Yang satu ni, itu dia ambil terus. Kamu apa nasi itu? Kenapa tak masuk? Ya Allah ya Rabbi, saya tahu lah Kau ni Maha Rahman, Maha Kasih, Maha Sayang ya Allah. Takkanlah Kau dah angkat saya daripada api neraka, tak masuk lagi. Saya tahu Kau Maha Rahman ya Allah. Saya percaya dengan Rahman Rahimmu ya Allah, dengan kasih sayang, dengan Maha Pemaafmu ya Allah. Mengharap sama ya Allah, saya tak yakin dan tak percaya dengan rahmat-Mu Kau dalam masa itu tergama nak lemparkan saya semula ke dalam timah. Saya tahu Kau akan masukkan saya. Jadi Allah Subhanahu tersenyum, riwayat itu tersenyum memasukkan emosi hamba. Dia tak ada kebaikan, iman besar di dalam. Oke malaikat, kau pergi bersihkan, basuh dia ke dalam neraka, dalam air hayat. Terus cantikkan, bersih, masuk, mandi, bersih, bercahaya. Masuk dalam surga. Yang satu, yang dia masuk dalam neraka, panggil semua. Kau apa halnya? Karena dia itu pandai, dia tahu. Nah, kau kata, aku suruh masuk dalam neraka, kau masuk? Ya Allah, kata dia. Dulu di atas dunia aku tak pernah taat kepada Engkau. Biarlah hari ini aku taat sekali Engkau. Engkau suruh aku masuk lagi. Ke malaikat aku angkat dia. Pergi mandikan dan masukkan ke dalam surga. Dua orang hamba. Tapi ini tempat itu dua orang saja. Kita tak boleh ambil dua. Saya nak je macam tu. Kata salah ibadat saya macam tu. Jangan. Sudah habis dua orang. Jangan ambil tempat tu. Mau di permasalahan ada dua orang. Saya satu tidak. Kita mesti. Jangan. Kalau ada cita-cita macam itu sekalipun dimasuk dalam surga juga pada akhirnya, janganlah kita nak ambil tempat itu. Dan dua orang nak ambil. Itu dalam suatu hari disebutkan. Dan yang terakhir, anak kunci daripada syariat yang kita laksanakan supaya kita berjaya di dunia akhirat adalah istiqamah. Apa istiqamah? Sentiasalah kita untuk berusaha. Yang tidak ada dalam diri kita sekarang, boleh beribadat, solat 5 waktu, kita betulkan solat. Betul-betul kita hayati daripada bacaan kita. Kita kena faham apa yang kita baca. Sebenarnya tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu menjawab bacaan kita pada ayat terakhir. Hamadani abdi, hambaku memuji. Terus sehingga kepada ayat yang terakhir. Jadi kalau kita hayati masa bacaan, kita akan merasakan nikmatnya beribadah. Kalau kita dah bernikmat beribadah, mesti kita akan nak tambah ibadah lagi, perbanyakkan ibadah. Masalah akan timbul kalau kita tak pernah merasakan nikmatnya beribadah. Itulah yang menyebabkan kita daripada hari ke hari itu rasa malasnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dah tahu fadilah solat subuh berjamaah, tapi betapa beratnya untuk kita.
Kita dengar naungan azan, seruan azan memanggil kita, memanggil umat Islam untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tapi betapa beratnya untuk kita angkat selimut yang tak sampai 3 kilo. 3 kilo itu berat selimut itu kan. Itu beratnya angkat nak buang untuk pergi sholat berjamaah. Rasa berat. Tapi kalau angkat berat, kita komen angkat orang, angkat itu pegangnya tidak ada. Barang-barang yang alat itu kayak badan kita tahu. Tapi kalau selimut kita kuat, mesti sekali paling. Lalu angkat selimut kita dengan azan langsung pada subuh hari as-salatu khairum min merasa beratnya, masya Allah. Kenapa? Itulah karena iman yang masih di bawah taraf, di bawah standar. Dan itulah kira-kira balik rumah ini, kira-kira pikir apakah akan seperti ini akun Islam namanya? Takkah aku dengan tambah ibadah? Takkah akan menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita tidak boleh buat macam itu, kita kena istiqomah sentiasa. Dengan bahasa istiqomah itu jangan kurangkan. Seperti orang memakai pakaian, pakai baju, pakai seluar, pakai baju betul-betul. Satu hari kita pakai baju, tak pakai selembar. Ada kan orang macam tu, tak pakai baju. Lepas pakai lagi apa? Orang kita ada apa? Jadi kita kena seperti kita pakai baju istiqomah, pakai baju, jangan buka-buka baju. Itulah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita mengingat surat di bawah ini adalah sebagai amal ibadah yang akan menjadi ukuran diterimanya amal ibadah kita yang lain, dan ia juga seumpama sholat 5 waktu, seumpama sungai yang ada di rumah kita yang kita mandi setiap hari 5 kali untuk membersihkan kotoran di dalam yang ada terdapat di badan kita. Insya Allah lah, kalau kita boleh menjaga apa-apa yang kita sampaikan tadi, ikut syariat Allah, jangan ikut diri kita. Kalau ikut diri kita, Allah sepatu zuhur itu boleh kita pindah ke asal zuhur itu melakukan waktu. Itulah cara kita dengan Allah bagi kita rehat sekejap untuk melaksanakan supaya kita fresh. Sebab di dalam kajian sains, sebelum kita tulis, ada saatnya darah yang jantung kita mau empam darah itu tak akan sampai, melainkan saat sujud dalam sholat. Itulah saat yang senang darah itu masuk ke saraf-saraf kita. Dan orang yang sholat itu panjangkan sisi sujud, yang suka sakit payah kita akan berkurang dan berkurang akan hilang. Masa itulah darah itu senang untuk mengalir ke kepala. Yang tak boleh, sepatutnya tak boleh langsung ke kepala tersumpai. Tapi kalau panjangkan sujud, darah akan masuk ke kepala. Itulah pikiran kita jadi fresh. Kalau kita stres, kita hayati sholat, ibadah sholat kita akan berkuranglah pikiran stres. Besok makan apa, besok ni dah habis sebulan ni tak ada lagi contoh. Itu kita akan berkurang. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ibadah sholat yang kita laksanakan ini ada sebagai alat yang mampu membackup kita daripada segala maksiat. Karena tujuan sholat seperti Allah firmankan dalam Al-Quran adalah untuk mencegah kita, membackup kita daripada segala kemungkaran dan maksiat. Seseorang yang sholat dia yang betul, insya Allah dia akan terselamatkan daripada murka Allah. Sebab dia tak melakukan maksiat, tapi sholat yang tak betul, maka dia masih akan buat maksiat kepada Allah yang boleh mendatangkan azab Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah jadikan ibadah sholat kita ini adalah ibadah sholat yang terbaik yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah beri pertolongan kepada kita, Allah luaskan, Allah sehatkan badan kita, luaskan rezeki kita, Allah panjangkan usia kita untuk memperbetul ibadat sholat kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu ya Allah kami mengharap dan memohon ya Allah. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan minta pertolongan ya Allah.
Tolonglah kami ya Allah untuk mengkhusyukkan diri dalam beribadah hanya kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami dalam menjalani hidup ini supaya kami tidak terlanjur melakukan kesalahan dosa ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami ya Allah untuk menjalankan syariat-Mu dengan betul dan benar ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami taufik dan hidayah-Mu ya Allah, sehingga kami ini terarah untuk melaksanakan segala sesuatu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sihatkanlah badan kami ya Allah, sihatkanlah orang sakit antara kami ya Allah, sihatkan saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, luaskan rezeki kami yang halal ya Allah untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, luaskanlah rezeki kami yang halal ya Allah bagi bekal beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah usia kami ya Allah untuk memperbanyak ibadah dan amal kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkan sejauh-jauhnya kami ya Allah, jauhkan kami sejauh-jauhnya daripada musibah, bala, bencana, bala, musibah, akidah khasnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah amal ibadah kami ini amal ibadah yang Kau terima ya Allah, dan amal ibadah yang kami laksanakan kami ada khusyuk di dalamnya ya Allah, dan jauhkanlah kami daripada kedukacitaan kerana dunia ya Allah. Jadikanlah kami dukacita kerana kurangnya dekat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dan keluarga kami, ibu bapa kami ya Allah, iman yang sempurna dan mantap ya Allah, Islam yang sempurna dan mantap ya Allah, dan hindarkanlah daripada kerosakan akidah dan kerosakan Islam yang ada dalam diri kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hari-hari kami hari-hari yang mendekat kepada-Mu ya Allah dengan amal ibadah ya Allah. Ya Allah, ingatkanlah kami di saat kami lupa ya Allah, ingatkanlah kami kepada-Mu ya Allah di saat kami lupa ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami dalam maksiat dan dosa ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada api neraka ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami daripada siksa kubur ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Allah, dosa yang bertanda kami ya Allah, dosa kaum muslimin muslimat ya Allah, dosa ibu kami dan bertanda kami ya Allah. Ala hadirin yang bersyukurnya bin salihah wa ila hadratin nabi wa alina ya sahabat suratul Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fa'na bi rahmatika ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma thabbitna 'ala al-islam wa ihfazna 'ala al-iman. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Amin amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan hadirin rahimakumullah, saya minta maaf, minta halal, minta ridha kalau ada kesalahan, kesilapan dalam penonton kuliah pada subuh hari ini. Kalau ada yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah daripada diri saya pribadi, saya minta maaf, berhubung dengan maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.